Kan. Jadi parlemen hari ini kan tidak memainkan tugas check and balances yang baik gitu kan. Terlalu banyak berat ke sebelah dan lain sebagainya. Jadi oposisinya kurang dan gak gahar, tariknya gak tajam kan di parlemen. Jadi itu pentingnya masyarakat sipil. Dan hari ini kalau menurut saya sih kenapa sampai mahasiswa dan masyarakat sipil harus terus gerak, ya karena parlemennya kurang bertaring gitu. Seharusnya parlemen itu kalau dia bertaring maksimal kan tidak perlu lagi kan banyak penekanan-penekanan di luar kan, di dalam sistem aja kan penekanannya gitu kan. Jadi itu yang hari ini terjadi dan emang penting karena kita nggak boleh capek untuk kemudian nunjukin check and balances itu karena lagi nggak ada gitu bang. Sebelum intimidasi model begitu biasanya seringkali menggunakan tawaran-tawaran kan. Oh ini tolong nggak usah nih dikasih sekian, kasih sekian. Teman-teman yang kemudian tetap konsisten di jalan juang ya tetap intimidasi akhirnya gitu. Pernah ditawarin duit? Pernah dong bang. Paling gede bro? Ya 3 digit tuh. Tapi fisik atau apa? Fisik. Kresek gitu ya? 3 digit. Tahu banget ya. Kita pernah. Oh lu pernah nawarin apa ditawarin nih? Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Oke, balik lagi di DPR Diskusi Politik Ringan teman-teman. Jadi kali ini kita bertemu dan berjumpa bersama lagi. Basa-basinya harus kayak gitu dulu bang. Tapi itu openingnya gak menjual bro. Oh gak menjual, kayak mana biar menjual bang? Kembali lagi di Diskusi Politik Ringan. Itu lebih kayak pagi-pagi ambiar bang. Oke, kita udah kedatangan seorang aktivis nih. Ini simbol aktivisme. Gokil. Banyak diperbincangkan. Karena apa kira-kira bang? Karena diincar kayak. Diincar ya? Bro, mic-nya bro, udah bro. Diincar ya? Kayak diincar ya. Sempat viral juga kemarin kan. Sempat viral. Kita sambut Melki Sedek Huang. Melki Sedek Huang. Oke. Terima kasih sudah diundang. Namanya unik banget bang, Melki Sedek Huang. Melki Sedek Kristen banget ya. Melki Sedek tuh artinya apa sih bro? Itu di Alkitab ada kan? Oh di Alkitab ada. Bisa dilihat di Ibrani pasal 7. Ini aku takut ini. Ini aku takut ini. Ayo bro. Soalnya ketika aku ditanya juga aku gak bisa jawab. Nah, kalau dia namanya Timotius. Di mana tuh? Di Alkitab di mana tuh? Ada kitabnya. 1 Timotius sama 2 Timotius. Oh iya ada ya. Itu dong yang aku tahu. Gitu ya. Sedasar itu. Iya. Melki Sedek. Kalau Huang itu apa? Marga? Kalau Huang marga Chinese, Pak. Oke. Chinese lu Pontianak kan? Tapi kalau ayah Chinese-nya dari Sumatera. Ngerantau ke Pontianak. Oh, aslinya bapak itu Sumatera. Sumatera Riau, Bang. Oh, Riau. Riau mana? Orang Bagan. Orang Siapa? Selat Panjang. Selat Panjang tuh Kepulauan Meranti. Oh, ini sih. Kepulauan Meranti. Iya, tempatnya kawan kita. Yang banyak kelapa itu. Si Power. Iya kan? Iya. Apa itu santan kara itu kan di situ. Itu kan? yang bupati yang kemarin OTT kan. Iya benar. Gara-gara komplain. Protes sama Menteri Keuangan, katanya seminggu kemudian OTT. Kepulauan Meranti itu benar. Itu menarik juga Sumatera. Pantesan kok awak lihat-lihat beda. agak keras sih gitu lah. Agak post factum ya. Agak keras sih gitu ya. Jadi aslinya berarti lahir besar dari Pontianak ya? Ya lahir besar di Pontianak. Ayah memang ngerantau ke Pontianak, tapi ibu asli Pontianak, Dayak. Oh ibu. Oh nyokap orang Dayak. Dayak. Jadi Chinese ada Dayaknya. Berarti ada mandom enggak? Oh di rumah. Oh di rumah ya? Nggak lu pegang ya? Biar gak macam-macam loh. Pantes gak ada yang bisa nyentuh bro. Terbang ya. Dijagain. Jadi dia ini terkenal ya semua orang kayaknya udah tahu lah beliau ini karena banyak diperbincangkan aktivis kan. Presiden BEM UI ya. Kalau di UI itu apa sih presiden apa ketua? Ketua BEM ya. Ketua BEM UI. Kayaknya kalau presiden dan ketua itu agak berbeda juga maknanya ya. Beda bang. Nah, kalau presiden
anaknya nanti aja. Enggak, ampun. Kalau ketua kan maksudnya Dipilih. Presiden juga dipilih bro. Dipilih bang. anaknya ditunjuk. Dipilih Oh, juga. Wapres. Anaknya ditunjuk. Seneng banget ini Timo nih, seneng banget bro. Kita udah lama loh nggak podcast bareng. Iya, bro. udah Dalam lama satu- kita enggak bareng. Iya. Ditayangkan video kami 10 video terakhir enggak ada kami berdua. Gara-gara Sendiri-sendiri. pilpres sih. Iya. Tapi kayak dia seneng banget. Mungkin calonnya menang. Enggak, Bang. Ya kalau gitu berarti kalau nggak Yang nomor dalam hati nuraniku enggak menang. Yang dalam hati nuraniku ya. maksudnya? Ya kan, ya beda kan. Maksudnya ada orang yang menunjukkan dukungannya ke sana, tapi hati nuraninya beda. Oh ya. Nah, kalau aku hati nuraniku kalah gitu loh. Yang di hati nuranimu kalah. Kalah. Tapi yang kau dukung betulan menang. Kalah juga. Selaras lah Bang. Yang kudukung dan hati nurani. Karena aku ya sudah diajarkan sedari mahasiswa pertama kali bahwa hati nurani itu. Ah udah lah itu. Pokoknya kalah lah. Gak usah ngomong hati nurani lah. Salcuan ya. Bro gimana bro pilpres Ya, kita bro? Gimana? Review dulu lah. Lu kasih. Wah Sedikit. berat nih bang kalau review pilpres ini. Ya santai aja bro. Kan namanya juga Apa yang harus direview nih bang? Apa ya? Apa? Segi apa nih? Kan kemarin kau demo di Solo. Oh iya. Jadi emang menarik. beberapa momen sebelum pilpresnya berlangsung itu Oke. bang, terutama habis putusan MK yang terakhir kan 16 Oktober 2023 itu, Iya. emang kencang-kencangnya teman-teman mahasiswa itu demonstrasi menolak karena bukan karena kita kontra pemilu ya ataupun kontra calon kan, kita kontra banyak hal yang menurut kita melenceng dari putusan MK terakhir soal konstitusinya, soal abuse of power para hakim MK mungkin ya, soal potensi intervensi kekuasaan, soal ketidaksesuaian itu dengan konsep-konsep konstitusi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali gerakan, banyak sekali demonstrasi yang menolak putusan MK tersebut karena bagi kita syarat nepotisme, pelanggaran konstitusi dan lain sebagainya gitu. Ini Bang. putusan MP yang mana nih? Yang Putusan 90? MK yang kemudian membuat calon wakil presiden 02 bisa bertanding. Yang Bang. 90 berarti. Oh iya, Nah. nomor 90, gugatan yang nomor 90 itu. Itu waktu pas pembacaan putusan itu lu udah di mana? Ada di depan MK. Lagi demo? Lagi demo, kan ada 7 putusan sehari kan. Iya. Putusan sehari. Dari pagi itu ya? Dari pagi kita di depan, rame itu kan ada barisan pro, ada barisan kontra, demonstrasi kan. Patung kuda ditutup, depan MK-nya nggak boleh, kita ke belakang ada demonstrasi ditutup juga. Tiba-tiba nyempil bisa di depan MK kita kan, berapa kali oke. gitu. Putusan kedua, ketiga udah mulai sepi, keempat sepi, kelima sepi. Kenapa sepi? Barisan Kenapa kontranya sepi? kirain itu ini bang udah pasti nggak lolos ini barang. Konsisten nih barang ya. Kan? Iya konsisten nih kan. Pas putusan ke-6 ke-7 itu emang kita lagi makan. Kita lagi makan di dekat situ. Pas kita dengar wah pas ini untung belum pulang gitu kan, demonstrasi lagi sampai malam jam 6 jam 7 konferensi pers, sampaikan stand kita ke publik. Habis itu memang beberapa teman-teman pulang galang yang lebih besar lagi, makanya 20 Oktober itu ada aksi di Jakarta juga kan. Oh, iya. Yang sampai malam juga Sampai ada 11-12 orang ketangkep gitu. Berarti kalian sempat ke Gocek juga waktu itu ya? Sempet hampir ke gocek bang. Untung nggak pulang kan kita masih makan dekat situ. Itu juga gue pas makan siang bro. Gue nonton tuh kan, aman nih barang nih. Gak akan belok nih. Gak taunya jam 3 kok berubah. Emang abang gak setuju? Hah? Emang abang gak setuju? Ya enggak dong. Oh, iya. Kita konsisten kita ini. Konsisten kita ini. Kamu ini. Soalnya tadi menarik kalau sempat mereka pulang ya ada indikasinya udah kan. Indikasinya wah didukung nih, mendukung nih. Udah beres nih kan gitu. Bisa digoreng ya. Digoreng. Untung mereka gak pulang. Tapi menurutmu konsolidasi kalian dalam konteks kemarin dalam aksi yang di keputusan MK yang 16 Oktober ya? Iya bang. Itu menurut kalian sudah maksimal atau memang kalian sudah dapat juga kisi-kisi proses ini akan bagaimana terjadi sehingga kalian bikin aksi gitu? Kalau sebelum putusan MK itu keluar memang ngelihat banyak intrik-intrik di MK kan pasti rasa trust issue ke MK emang lagi besar bang. Oh iya. Karena sepanjang dekade ini Jokowi jadi presiden gitu. Terutama di periode kedua kan banyak sekali hal-hal yang dikeluarkan MK, putusan-putusannya itu yang bagi kita kurang tepat sasaran gitu kan. Misalnya tentang bagaimana inkonstitusional bersyaratnya cipta kerja itu gitu kan. Soal bagaimana kemudian putusan-putusan yang lain tentang presidential threshold dan lain sebagainya gitu kan. Banyak lah yang bagi kita mengecewakan di MK itu. Dan juga kita melihat ada sinyalir kan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi di periode kedua ini banyak sekali kemudian hal-hal yang
cenderung mengabaikan esensi pentingnya konstitusi gitu kan. Misalnya Perpu Cipta Kerja tuh. Jadi awal saya jadi ketua BEM, awal aku jadi ketua BEM Januari 2023 itu, hal pertama yang kita tolak itu kan penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi. Itu diterbitkan 30 Desember 2022. Terus demonstrasinya panjang Januari, Februari dan lain sebagainya. Tapi sebagaimanapun sifatnya Perpu itu kan satu, pertama dia harus kemudian dalam state of emergency gitu misalnya kan. Itu diatur di konstitusi. Dia harus kemudian disahkan di periode selanjutnya. Tapi tidak disahkan di periode selanjutnya malah di periode sehabis selanjutnya. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran bagi kita kan. Jadi kita udah tahu nih, wah ini trust issue ke MK tinggi karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang selama ini berlaku. Jadi sebelum putusan itu emang udah yakin bang pasti akan ada sesuatu yang besar. Makanya standby. Yang standby kan nggak cuma di Jakarta kan, teman-teman Solo juga standby, teman-teman Surabaya, teman-teman Bandung juga standby. Jadi ya emang sudah kita pikirkan baik atau buruknya lah gitu bang. Tapi sebenarnya aku menarik sebenarnya melihat anak-anak ini ya. Anak-anak ini kan konsisten terus melawan terus ya. Gak capek kalian? Nggak Perlawanan capek, kalian gak, maksudku gini. Kalian ini kan ya abang-abanganmu kan tolak itu yang masalah pelemahan KPK, ya kan? Tolak undang-undang Cipta Kerja sampai banyak yang jadi korban, Kendari apa segala macam korban. Tapi nggak kapok-kapok kalian gitu loh. Gimana? Apa kalian nggak mending udah ketemu istana, ketemu para elit, udahlah bang gitu loh. Kenapa nggak begitu aja gitu loh? Apalagi kalau BEM UI kan pasti dipanggil kan. Ya, Dipanggil beberapa kali, diajak ketemu, entah itu sama siapa bro? aparat keamanan lah, entah itu kemudian politisi, entah itu pejabat negara, dipanggil bang ketemu. Tapi konsistensi kita sama teman-teman kan kita nggak bakal kesana gitu kan. Kita juga nggak bakal tergiur, kita nggak bakal kemudian mengubah stance politik kita dan lain sebagainya. Nah menjawab yang tadi sebenarnya karena keberpihakannya pada nilai bang, bukan pada figur gitu kan. Jadi kalau hari ini kawan-kawan mahasiswa itu bisa ngomong banyak soal menolak Perpu Cipta Kerja sembari menolak putusan MK yang kemarin, bukan karena kita kemudian semata-mata nggak suka figur Jokowi terus gitu kan, tapi kita kemudian membenci adanya pelanggaran konstitusi gitu misalnya kan. Nah itu yang kemudian jadi basis nilai selama ini, hukum, HAM, demokrasi, keadilan dan lain sebagainya. Dan itu bagi kita penting untuk terus diselenggarakan sih bang, capek ataupun tidak, karena check and balances penting lah, pengawasan penting. Dan hari ini kan parlemen isinya banyak ini ya, omon-omon kan, banyak omon-omon kan di parlemen kan. Terlalu banyak omon-omon di parlemen ini hari-hari ini kan. Karena emang kerjaannya itu bro, Iya, kan parle, berbicara kan. Iya. Tapi berbicaranya harusnya tidak selalu sama kan stance-nya gitu kan bang kan. Jadi parlemen hari ini kan tidak memainkan tugas check and balances yang baik gitu kan. Terlalu banyak berat ke sebelah dan lain sebagainya. Jadi oposisinya kurang dan gak gahar, tariknya gak tajam kan di parlemen. Jadi itu pentingnya masyarakat sipil. Dan hari ini kalau menurut saya sih kenapa sampai mahasiswa dan masyarakat sipil harus terus gerak, ya karena parlemennya kurang bertaring gitu. Seharusnya parlemen itu kalau dia bertaring maksimal kan tidak perlu lagi kan banyak penekanan-penekanan di luar kan, di dalam sistem aja kan penekanannya gitu kan. Jadi itu yang hari ini terjadi dan emang penting karena kita nggak boleh capek untuk kemudian nunjukin check and balances itu karena lagi nggak ada gitu bang. Tapi semasif apa sekarang gerakan mahasiswa yang terbentuk ini? Kok kayaknya nggak seheboh, bahkan kalau dibandingkan 98 ya, suasananya agak berbeda ya. Lu udah lahir belum? Kan? Belum lahir ya? 98. Tapi udah tahu kan? Tahu. Karena ada yang bilang waktu itu saya belum lahir gitu ya. Ada yang bilang. Atau udah ikut demo saat itu? Belum lah, belum. Masih SMP, SMA? SD gue. Oh masih SD. Gue gak setua itu bro. Jangan, kalau kita bandingin sama 98 kan mungkin gak apple to apple ya. Tapi dibandingin waktu pas reformasi di korupsi tuh 19 belum COVID tuh. Itu kan lumayan masif tuh. Betul. Iya kan? Tapi kenapa sekarang itu bahkan waktu setelah pasca putusan MK yang 90 itu gak semasif waktu reformasi di korupsi? Satu karena sepanjang 2019 sampai 2024 ini kan periode keduanya Presiden Jokowi bang. Yang bisa kita amati ini nggak cuma pengamatan gue ya, tapi pengamatan teman-teman LSM, pengamatan teman-teman mahasiswa yang lain. Masa COVID itu mengubah banyak hal bang. Jadi masa COVID itu membuat aparat keamanan mencari cara-cara lain selain cara-cara represif untuk kemudian meredam gerakan mahasiswa. Satu. Yang kedua, membuat para politisi dan aparat-aparat sipil negara itu kemudian bisa menggunakan cara-cara apa nih untuk
tidak memasifkan suara-suara penolakan di publik, menggunakan buzzer-buzzer media sosial untuk membenturkan masyarakat dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada upaya-upaya juga untuk meredam kegiatan-kegiatan mahasiswa di kampus gitu kan. Dan itu terjadi di banyak sekali kampus lewat rektorat, lewat Cipta dekanat, kondisi dan lah lain ya. sebagainya. Jadi cipta kondisinya memang sudah dipraktekkan dan masa latihannya kan panjang Bang, Covid kan liburannya 2 tahun gitu, 2020 2021. Jadi 2022 dan 2023 tuh bisa gue bilang belum sempurna karena itu masih adaptasi lagi, masih penyesuaian lagi. Apalagi mahasiswa yang masuknya 2020 2021 kan, kaderisasinya tidak offline, nggak mengetahui gerakan-gerakan offline tuh lebih baiknya gimana macam-macam. Jadi emang penting untuk ada formula-formula baru dan ketika menghadapi situasi sebesar kemarin 2023 jadi nggak sesiap itu. Oke. Jadi ada gap soal activism culture-nya ini ya gara-gara Covid ini ya. Tapi stance penolakannya masih sama lah gitu. Dan cuman cara penyampaiannya mungkin yang perlu adaptasi gitu kan. Oke, menyesuaikan lingkungan lah. Iya. Karena Covid itu sendiri menurutku juga membentuk situasi hari ini juga. Dalam arti nggak sama ternyata sebelum Covid sama sekarang yang setelah Covid. Sekarang kan mungkin kita juga merasa Covid kayak udah beres deh. Situasinya udah normal. Tapi nggak sama kayak sebelumnya gitu. Kayaknya banyak yang berubah gitu. Dalam situasi psikologis ya. Apalagi waktu itu kan ospek juga kan online kan. Betul, ospek online. Bayang bro. Jadi kalau tumpuan besar kecilnya gerakan itu cuman dari gerakan-gerakan fisik, demonstrasi dan lain sebagainya, emang pasti beda Bang. Tapi stance penolakannya masih sama. Kaderisasi di kampus juga masih mengajarkan hal-hal yang sama gitu kan. Soal konstitusi, soal HAM dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ya stance penolakannya sama, cara penyampaiannya yang perlu adaptasi. Gitu yang kita lihat. Seru ya. Seru ya. Aku udah tuh soal putusan MK tuh. Habis putusan MK kan. Terus udah gitu pas campaign nih, pas kampanye tuh. Kampanye kita kan kayaknya gak berbobot banget ya. Maksudnya kayak aneh banget gitu loh. Iya. Materinya tuh kayak gak ada isinya gitu. Gimana sih? Mulai dari program-program. Jadi gue liat bahkan waktu pas debat itu ya. Itu gue liat kok ini kayak adu cerdas-cerdasan ngomong nih. Kayak apa? Karena cerdas cermat lah. Karena menurutku nggak tahu siapa lawan siapa kawan. Semuanya ya ini kawan apa lawan? Karena ada yang ketipu kan. Ada yang ketipu kayak. Terus sering sepakat kan Bang. Iya sering sepakat. Sepakat terus. Ya. Jadi ketipu kan. Gila. Kalau sepakat gak usah debat kita. Iya. Kita menarik akhirnya sebenarnya membahas soal aktivisme sebenarnya Bang. Kalau aku ya melihat relevansi dalam konteks hari ini bahwa ya aktivisme itu bukan lagi satu-satunya jalan sepertinya yang dipilih oleh anak-anak muda sekarang untuk merubah cita-citanya gitu. Bahkan cita-citanya cenderungnya kalau dulu kan kita punya cita-cita kayak pengen bikin negara begini, kayak punya cita-cita situasi negaranya begini gitu. Kita punya kita selalu dijejelin imajinasi itu gitu. Bahwa adanya keseimbangan dalam konteks politik, bahwa ada check and balancing yang cukup baik. Nah, hari ini orang tuh lebih banyak berpikir gimana caranya aku jadi sukses. Lebih dibebankan ke situ. Jadi maksudnya adanya proses penjejalan industrialisasi itu tadi. Yang sering menjadi problematika dalam konteks mahasiswa ya. Karena dulu kan kita diajarkan Bang Tridharma perguruan tinggi, ya kan? 3 fungsi mahasiswa. Aku kalau masih ingat itu ini. Fungsi-fungsi mahasiswa gitu Bang, apa sih? Agent of change, Agent of Iron Stock gitu ya kan. Iron Stock ya, semua omong kosong itu lah ya. Itu masih diajarin gak itu? Diajarin, tapi memang banyak paradigma baru Bang. Nah, sekarang ada namanya digital activism, ada performative activism, ada banyak lah transformasi baru di gerakan mahasiswa. Makanya sekarang kalau ngelihat gak cuma BEM UI kan, banyak sekali yang lain tuh. Jadi fokus utamanya bikin video-video meme, bikin apa-apa segala macam. Dan yang uniknya itu malah lebih viral dibanding banyak sekali gerakan-gerakan demonstrasi. Kan. Adanya pergeseran itu kan. Iya, dan itu lebih dipandang penting hari ini. Makanya sebenarnya secara stance politiknya tentu nggak berubah gitu kan. Pandangan politik kita tetap pada keberpihakan yang jelas. Tapi cara penyampaiannya emang adaptasinya jadi beda banget sama banyak sekali gerakan-gerakan sebelum Covid gitu. Tapi memang gue sih yakin sih setiap generasi itu akan punya kulturnya sendiri, akan punya caranya sendiri. Jadi mau dengan cara apapun ya itu adalah ciri khas dari generasi saat ini kan. Generasi apa namanya sekarang? Gen Z mereka. Tapi maksudku begini bro, bahwa dalam situasi politik ini kita menyadari bahwa apalagi dalam konteks industrialisasi sekarang ya, kau nggak takut masa depanmu dengan sekarang melawan terus.
Ya sebenarnya Atau takut orang enggak tua orang kaya kayaknya. Enggak ya. Kan ada gitu ya Bang ya. Maksudnya kalau orang kaya itu opsinya hidup tuh lebih banyak gitu. Enggak. Kalau kayak aku kan Bang maksudnya enggak punya opsi. Enggak, lu cara nanyanya jangan kayak gitu. Oh, gimana biar enak. Bapak kerja apa? Gitu bro. Iya kan kalau orang kaya kan punya modal punya apa. Iya. Lu enggak takut dengan situasi oke lah lu punya cita-cita jadi lawyer atau jadi praktisi segala macam kan ancamannya lebih besar gitu. Kalau kau sekarang dicap sebagai orang yang lawan gitu. Ya, apalagi kan katanya kan FHU itu punya privilege lebih bro. Gue lagi ngangkat-ngangkat aja nih ceritanya. Gimana? Lo gak takut apa gimana? Kalau dibilang takut atau enggak, sebenarnya enggak setakut itu sih Bang. Karena kita punya keyakinan bahwa selalu ada jalan lah gitu kan. Jadi teman-teman yang menjadi aktivis mahasiswa atau orang-orang yang aktif di organisasi, orang-orang yang aktif di gerakan dan lain sebagainya ini kan orang di luar itu kan seringkali mikirnya oh ini anak cuma jago demo, cuma jago orasi, cuma jago apa. Tapi kan life skill, social skill yang kita pelajari selama di organisasi itu kan sangat banyak gitu kan. Jadi bahkan ada sebuah riset gitu kan di teman-teman SR itu bahwa rupanya lulus cepat itu tidak menjadi faktor utama orang diterima kerja gitu. Iya, benar. Cum laude itu tidak menjadi faktor utama diterimanya orang kerja gitu. Tapi ada yang lebih penting dibanding lulus cepat dan juga cum laude itu social skillnya tiap hari, interaksinya dengan orang banyak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali keahlian-keahlian yang betul-betul ditekuni selama di organisasi mahasiswa ataupun di keaktifan di kampus itu yang menurut gua nggak kalah penting sih Bang dibanding apapun yang kita bangga-banggakan selama ini ya gitu kan. Jadi nggak begitu takut lah dengan hal-hal lain gitu. Tapi aku takutnya gini juga sebenarnya. Kenapa? Mantan presiden BEM UI ini kan, ketua BEM UI ini kan semuanya kan setelah jadi ketua BEM jadi samuan kan gitu. Ikut siapa kan begitu. Tapi tadi kan gue bilang kan, kalau udah FHU itu kan ya lu punya privilege lah, lu paham lah. Dan juga aku lu gak tau. Ya, contoh nih, contoh senior lu tuh misalnya siapa? Siapa tuh? Jadi menteri kan? Dito. Menpora. FHUI, Menpora. Ya kalau FHUI oke lah Najwa Shihab kan ya. Keren lah. Lu gak mau jadi Once. Oh iya Once ya? Once. Jadi loh. Disikat Bang Masinton. Jericho aduh memang luar biasa nih Once nih. Gondrongnya memang mengikat ini. Iya ada Ompe lagi sih. Tapi seru Bang nanti ketemu Once sama Ahmad Dhani ini. Iya. Berlemen kan. Mudah-mudahan satu komisi ya. Iya. Kita nggak perlu bayar mahal Bang konser Dewa itu Bang. Untuk mereka jadi. Tapi maksudku aku mau fokus lagi kayak dalam arti situasi. Kau udah pernah menemui situasi kau diintervensi segimana sih? Kau pernah diintervensi nggak? Maksudnya intimidasi atau apa segala macam? Sepanjang jadi ketua BEM aja lah Bang ya. Itu dari Januari sampai Desember 2023 jadi ketua BEM itu terlalu banyak intervensinya Bang. Pernah sampai kemudian kalau HP diretas, dihack itu mah udah biasa lah kan. Itu tiap hari terjadi lah kayaknya. Tiba-tiba WhatsApp-nya ke logout, tiba-tiba Instagramnya ke login di tempat lain notifikasinya. Di pulau-pulau entah di mana gitu kan. Tiba-tiba kemudian ibu dihubungi orang gak dikenal, ngaku-ngaku Melki apa segala macam. Itu beberapa kali pasti terjadi gitu. Sampai pernah datangin ke kampus, ke sekre BEM, minta gak usah ada gerakan, gak usah ada demonstrasi, itu sering. SP1, SP2, kalau itu kan teman-teman aktivis mahasiswa biasa alami itu kan di kampus apa segala macam gitu. Yang paling parah tuh bahkan sampai orang tuaku di rumah di Pontianak itu, ibuku sempat ditanya-tanya sama aparat keamanan gitu loh. Ditanya soal Melki tuh sering nelfon ibu nggak? Jadwal pulangnya jam berapa? Ibu tolong bisa ingatkan ke Melki jangan sampai bla bla bla. Jadi profiling ya. Intimidasi sampai ke rumah Bang. Ke ibu di rumah apa sama macam gitu. Sampai ya itu framing di media sosial, kasus-kasusan apa segala macam kan terlalu banyak gitu kan intimidasinya kan Bang. Jadi banyak sekali hal-hal itu yang kemudian terjadi dan sebelum intimidasi model begitu biasanya seringkali menggunakan tawaran-tawaran kan. Oh ini tolong gak usah nih dikasih sekian. Teman-teman yang kemudian tetap konsisten di jalan juang ya tetap diintimidasi akhirnya gitu. Pernah ditawarin duit? Pernah dong Bang. Paling gede bro? Ya 3 digit tuh. Tapi fisik atau apa? Fisik. Kresek gitu ya? 3 digit. Tahu banget ya. Kita pernah. Dulu pernah nawarin apa ditawarin nih? Enggak, maksudnya ini intimidasi itu kan banyak jenisnya. Ada pakai uang tadi kan? Oh iya. Tapi yang paling sakit jadi mahasiswa aktivis itu intimidasinya tahu apa? Dari dosen.
nilai segala macam. Itu pernah terjadi. Atau kok ada intimidasi dari dosen nggak? Kalau dari dosen enggak sih Bang. Kita kan BEM UI tahun gua aja gitu ya. Itu kita banyak banget mengkritik rektor gitu. Satu, karena kemudian tiba-tiba UKT kita naik 3 sampai 4 kali lipat tanpa penjelasan yang jelas gitu kan. Kedua, kalau abang-abang tahu ada mahasiswa UI angkatan 2012 apa kalau nggak salah, 2013-14 gitu. Dia meninggal di Danau Kenanga UI, Aksena, dan sampai sekarang kampus nggak mau ngomong kan. Padahal itu kejadiannya di kampus. Kampus bahkan punya banyak sekali pejabat-pejabat kampus, dekanat, rektorat yang sampai hari ini pun kemudian masih ada di kampus dan tahu kejadian itu dan nggak mau bicara gitu. Banyak banget lah kejadian-kejadian di kampus. Kan pernah juga tuh rektor kita tiba-tiba rangkap jabatan jadi wakil komisaris BRI segala macam. Jadi kita kontra rektoratnya udah gede-gedean banget Bang. Jadi bahkan surat peringatan tuh udah pasti kita dapatkan. Ini 1, 2, 3 ini pecahan kaca rektorat ini Bang. Kena tangan ini. Tangan luka berdarah apa sama macam. Jadi kampus kita tuh saking nggak mau dialognya itu hantemin kita sama satpam gitu, biarin kita mecahin kaca apa sama macam gitu, berdarah balik aksi apa sama macam, itu sering terjadi. Jadi nggak cuman gua sih, teman-teman ketua BEM fakultas tuh biasanya itu paling kalau interaksi sama kampusnya jadi masalah, jadi sulit gitu, dan sering terjadi lah Bang gitu. IPK lu berapa sekarang? Kalau IPK ini lagi wawancara gimana nih? Wawancara kerjanya. Profiling ini Bos. Untung kalau IPK masih kumlot, masih 3,5 kan. Ngeri kan. Oh iya. Berarti dia mahasiswa yang disiplin dan belajar gitu loh. Karena dan satu lagi disayang sama dosen. Oh bener dong, kalau dosen kagak sayang dikasih mau gimana pun juga bro. Dikasih C. Dan di UI kan terkenal nilai, aduh nangis juga kita nyari nilai di UI ini. Tapi ya itu sih sebenarnya. Aku sebenarnya dari tadi awal mula kita podcast, aku sebenarnya ketertarikanku di awal UI ini kan sorotannya besar sekali ya. Maksudnya bagiku salah satu universitas curang itu UI gitu. Namanya UI Bang. Cuman UI. Iya. Bang, apa nama berbagai semua yang menggunakan namanya Indonesia itu kan mewakili bangsa Bang. Mewakili negara ini Bang. KAI. Ada rupanya kereta api di luar KAI. Gak ada Bang. Ya kan? Iya. Garuda Indonesia mungkin ada swasta. Tapi yang punya negara Garuda Indonesia. UI memang ini. Emang kita ini yang di daerah ini gak punya negara juga. Jadi maksudku. Itu pada akhirnya sebuah keunggulan, satu sisi sebuah beban. Ya, benar. Bagi anak-anak UI. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi dan anak UI diam, ya menurutku lepas aja ganti jadi Universitas Depok aja. Di Indonesia kan begitu. Itu untuk beban mahasiswanya gitu ya. Secara institusi itu soal inilah ya. Tapi soal mahasiswa. Maksudku tadi bagaimana kemudian korelasi antara intimidasi dan sorotan yang sangat besar. Pasti ketua BEM UI dan ketua BEM mungkin di universitas A di kampungku sana ya nggak akan sama lah intimidasinya kan, dan juga nggak akan sama juga bagaimana kemudian pengaruh suaranya gitu, pengaruh apa yang aku masih ingat terkenal itu meme apa itu Puan gambar tikus itu kan men-trigger banyak orang marah dan banyak orang mendukung kan begitu. Iya. Maksudku siapa hero bro? Hero gimana maksudnya Bang? Siapa? Kalau kita dulu kan mahasiswa Bang ada hero kita kayak ada yang Tan Malaka, ada yang si ini ada. Kan itu yang menjadi men-trigger kita untuk bikin gitu. Lo siapa sih? Kalau di UI itu kita punya Bang yang bikin Mapala UI, namanya Suokgi. Wih, Gia. Iya, Suokgi. Jadi kita itu kalau beberapa kali kaderisasi yang di luar BEM itu kan nongkrong sama abang-abang apa sama macem. Terutama anak-anak sastra itu kan pasti tahu Suokgi. Iya, FIB kan? Gitu, FIB deh kan. Jadi Suokgi itu bahkan buku-bukunya orang di persimpangan kiri jalan apa sama macam itu di perpus UI ataupun perpus fakultas di UI itu masih sering dibaca. Jadi Suokgi sih Bang itu salah yang satu anak-anak UI. Triggermu ya. Trigger tuh. Bahkan Suokgi itu dan teman-temannya kan salah satu orang yang kemudian mencetuskan Dewan Mahasiswa UI kan gitu. Oh iya. Dewan Mahasiswa UI. Baru kemudian ada Bang Hariman Siregar tahun 74 gitu kan. Jadi Rama Pratama dan lain sebagainya. Jadi itu sih, jadi Suokgi itu salah satu orang yang mencetuskan UI lah dan BEM-nya sampai hari ini gitu. Dan ternyata mereka bikin gerakan juga sekarang Bang. Apa? Ada anomali namanya. Iya, anomali. Itu sama siapa aja itu anomali. Jadi habis kelar jadi ketua BEM di bulan Desember Januari itu Bang. Gua, Gibran ketua BEM UGM, terus Haikal ketua BEM Unpad Pajajaran sama Afik ketua BEM Paramadina itu ngumpul kita kan. Kita merasa ya memang
setiap BEM itu kan pasti punya ketuanya, tiap tahunnya pasti ganti gitu kan. Kan kita nggak mau nggak ganti-ganti terus emang kan. Nah, gitu kan. 3 periode lu. Kita nggak mau nggak ganti-ganti terus. Gitu. Jadi kita berganti, orang-orang berganti. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Jadi kita percaya bahwa ya yang harus menjadi sorotan karena statement-statementnya bukan kita dan BEM UI angkatan kita lagi, BEM angkatan kita lagi kan. Kita percaya ya kita mungkin harus nepi sejenak dan banyak ngasih ruang buat semua orang bergerak gitu. Jadi kita pengen bikin wadah itu. Nah, kemudian tercetuslah nama forum anomali itu kan. Jadi Ini forum diskusi ya? forum diskusi. Jadi forum anomali itu kumpulan anak-anak muda, teman-teman aktivis organisasi mahasiswa ataupun teman-teman yang berusaha untuk melek politik lah gitu. Untuk kemudian forum anomali ini hadirkan banyak sekali kesempatan buat diskusi. Ntar juga bakal ada kayak sekolah-sekolah kepemimpinan, sekolah-sekolah pemikiran gitu. Dan juga hari ini lagi rutin keliling-keliling daerah Bang. Kita udah ke Malang, ke Magelang, ke Madura bahkan gitu, ke Makassar, ke Parepare gitu, Bandung, Jogja gitu. Kita bikin beberapa kali diskusi bersama teman-teman daerah untuk mantik semangat teman-teman daerah sekaligus dengar keluhan teman-teman daerah soal pergerakan dan lain sebagainya. Jadi forum anomali itu fungsinya penguatan aktivisme di banyak tempat sih, nggak cuma di Jakarta gitu. Apa yang memicu kalian kemudian ya kayak UGM dan UI kan bikin gini kan ada, nggak tahu ya ini bener apa enggak ya. Saya bukan dari dua kampus itu ya. Maksudnya katanya ada persaingan lah gitu. Tapi ini ketua-ketua BEM-nya kok bareng nih duduk nih, gimana nih? Jangan kan itu Bang. Jadi mau UI, Unpad, UGM, Paramadina ini semua kampus-kampus yang ketua BEM angkatan 2023-nya bikin forum anomali itu. Dalam beberapa tahun terakhir sering diisuin orang, oh ini UI sama UGM gak cocok, oh UGM sama Unpad UI, Paramadina UI, bla 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 gak cocok gitu. Ketika kita berempat ketemu di sebuah meja, di sebuah warung kopi di Jakarta, kita merasa cocok-cocok aja dan tahun 2023 kita lalui dengan tanpa konflik sih, gitu tanpa konflik dan kita rupanya akur-akur aja. Kita senang dengan keakuran itu, kita bikin forum anomali dan kita pengen forum anomali itu tetap bisa hadir ke banyak tempat agar ya kita berempat bisa punya sesuatu untuk tetap bergerak dan terus bergerak. Atau jangan-jangan karena memang musuh bersamanya ada gitu sekarang. Oh ada Bang, ada musuh bersamanya. Lagi-lagi Presiden Jokowi. Wih tegas loh dia ngomong. Iya Bang. Harus memang begitu anak muda. Harus kalau Anda? Bang. Ya aku juga berani juga Bang. Kenapa rupanya? Tapi jaga juga. Ada juga yang perlu dijaga kan. Tapi maksudku goalsnya apa sih? Kalian pengen membalikkan anak-anak muda aktivis atau mau memproduksi aktivis yang lebih banyak, atau mungkin kalian cuma pengen menyebarkan atau memprovokasi orang-orang daerah aja gitu? Dua tadi benar sih Bang. Satu mungkin kita percaya bahwa check and balances itu harus dilakukan di semuanya kan. Dan seringkali orang-orang yang sudah masuk sistem entah itu eksekutif ataupun legislatif dia tidak bisa menjalankan check and balances dengan maksimal. Makanya forum anomali punya mimpi agar semua orang tuh bisa menjadi aktivis gitu. Everyone is activist gitu. Itu mimpi kita bahwa semua orang yang punya keresahan apapun bisa speak up tentang apapun, dia bisa jadi aktivis. Dan forum anomali pengen jadi wadah buat itu. Itu pertama. Yang kedua, forum anomali itu sebenarnya bukan berdiri kayak kayak lembaga-lembaga yang orang udah gabut nggak tahu mau ngapain, bikin sesuatu. Enggak. Kita tuh bahkan kalau dibaca tuh di forum anomali kita pernah ngebahas tulisan Hatta tentang menemukan kembali demokrasi kita. Terus Habermas tentang demokrasi deliberatif. Gitu. Terus ngomongin juga soal Amartya Sen, keadilan dengan pendekatan kapabilitas dan lain sebagainya. Jadi impian-impian kita soal hal-hal itu, kita percaya 3 hal itulah minimal dia harus terwujud dalam kebijakan publik kita hari ini. Dan forum anomali itu pengen jadi forum yang ngomongin hal itu terus. Jadi kalau banyak sekali teman-teman LSM yang kemudian membincangkan soal isu-isu sosial, teman-teman gerakan mahasiswa membincangkan soal itu, forum anomali pengen juga membincangkan soal itu, tapi kita tidak lupa sama hal yang penting. Jadi kita nggak mau menjauhi politik gitu Bang. Karena semua isu di dalam politik itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita pengen gimana caranya kita mengkritisi semua isu-isu politik itu sesuai nggak sama nilai ini, sesuai nggak sama nilai ini gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya forum anomali itu hadir sebagai mimpi untuk titik temu sih Bang. Titik temu semuanya. Jadi kita percaya perubahan-perubahan itu kan cuma bisa terwujud kalau orang-orang di dalam sistem itu punya hati yang bersih untuk menghadirkan perubahan. Kalau mahasiswa terus gerak, kalau tokoh-tokoh publik intelektualnya tetap bergerak, kalau akademisi udah bicara. Jadi kita pengen teman-teman forum anomali ini jadi forum ruang titik temu semuanya untuk
bisa ngomong bareng soal banyak hal gitu. Forum Anomali. Ini kira-kira ada ininya nggak bro? Apa namanya? Apakah ini kemudian menjadi sebuah jalan buat, kan kalian kan tadi ex presiden BEM nih, Oh iya. ya kan? Nah, post activism syndrome ini kan ada juga ya. Ada. Karena power belum ada. Jadi activism itu. Betul. Jadi post activism syndrome itu kan ada. Apakah ini adalah jalan kalian untuk menghindari post activism syndrome itu, satu. Terus kedua gini. Ini ada agenda-agenda yang mau kira-kira mau diseriusin nggak? Karena kan lo tadi bicara soal masalah politik juga ya. Jadi oke lah, ini kan kalian sebagai democratic evangelist gitu kan, yang menyebarkan nilai-nilai demokrasi apa segala macam tadi itu. Tapi ada nggak arah-arah ke agenda yang serius, agenda lebih serius gitu? Oh iya. Jadi Forum Anomali kan memang didirikan sama 4 mantan ketua BEM gitu kan Bang, kan UI, UGM, Unpad dan Paramadina gitu. Kita sadar bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan kita tidak pernah ingin lagi ikut campur intervensi banyak hal soal BEM kita masing-masing gitu. Karena ketika kita masih jadi ketua BEM ataupun kita masih jadi mahasiswa yang aktif di organisasi mahasiswa, tiap datang momen-momen Abdul kan, abang dulu gitu kan, abang dulu. Kita kesel, katanya kan, abang dulu deh. Gitu. Kita sebel kan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita nggak pengen untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Dan seringkali emang ada post activism syndrome kan. Ya itulah. Jadi, Abdul itu bro. Abdul sama Kak Abdul. Kalau Abdul. abang dulu ya. Abang dulu. Jadi kalau kemudian orang-orang yang masih pengen gerak, masih idealis, masih susah untuk berkompromi dengan banyak hal yang sudah dia lihat dengan kehidupan sehari-harinya, tapi dia sudah tidak punya lagi wadah-wadah untuk bergerak, seringkali datang ke kampusnya kan untuk kemudian mengintervensi kampus dan lain sebagainya. Kita nggak pengen ada hal seperti itu karena kita sadar kita masih pengen gerak dan kita pengen tidak ikut mencampuri banyak hal. Ya Forum Anomali kita bentuk sebagai wadah gerak kita berempat gitu. Yang selanjutnya juga akan jadi wadah gerak banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya nggak bisa dipisahkan juga sih Bang. Jadi pembentukan Forum Anomali itu hadir karena melihat situasi anak muda di Pilpres 2024 gitu. Banyak orang bilang ini wadahnya Gen Z untuk kemudian mencari pemimpin yang paling tepat buat dirinya gitu. Wadahnya Gen Z untuk menentukan masa depan mana yang paling cocok dengan Gen Z karena pemilih terbanyak adalah generasi Z dan anak-anak muda gitu kan. Jadi kita melihat situasi seperti itu. Ketika kita melihat situasinya sudah seperti itu, kita melihat anak-anak muda malah tidak memanfaatkan itu dengan baik gitu. Malah hanya kemudian memilih calon tidak berdasarkan pertimbangan yang matang gitu. Sekali buka media sosial, TikTok, Instagram dan lain sebagainya langsung menentukan pilihan. Gampang termakan propaganda dan kampanye yang tidak berbasis program gitu misalnya dan lain sebagainya. Nah kita nggak pengen tuh anak-anak muda tuh kemudian memilih orang-orang yang seperti itu karena kita percaya pemilu itu bukan sekedar mencoblosan di hari H, tapi apa yang kita coblos di situ menandakan 5 tahunnya kita mau gimana gitu kan. Jadi kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang butuh untuk kemudian lebih kita buat melek tentang banyak hal, bahwa satu suara itu berarti, bahwa politik itu berharga gitu. Jadi Forum Anomali itu berusaha untuk meyakinkan semua anak-anak muda bahwa pilihan-pilihan politik yang berbasis nilai itu amat sangat penting untuk membangun masa depan. Jadi Forum Anomali punya mimpi itu dengan cara membuat banyak sekali kegiatan-kegiatan nih selama ini kan. Jadi udah keliling-keliling ke banyak tempat gitu. Setiap kota punya ciri khas pergerakannya masing-masing yang kita sangat impress gitu kan. Dan juga bakal banyak sekali diskusi-diskusi lagi ke depannya Bang untuk kemudian jadi forum-forum membangkitkan kesadaran. Bahkan dalam 2-3 minggu ke depan kita pengen nyisirin Jakarta lah gitu kan. Pusat, selatan, utara dan lain sebagainya untuk membuat diskusi-diskusi banyak tempat. Akan kembali keliling-keliling lagi juga gitu. Terdekat mau ke Purwokerto, mau ke Surabaya, mau ke Lombok dan lain sebagainya. Jadi bahkan akan kita bikin juga sekolah-sekolah pemikiran, sekolah-sekolah kaderisasi dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan kedepannya bakal seperti itu karena kemudian kalau ngomongin politik praktis dengan mantan ketua BEM kan semua stigma seperti itu Bang kan. Apalagi gua sehabis Manik nyalonin diri jadi caleg Perindo itu. Jadi nggak dia? Jadi nggak? Kayaknya masih belum ini deh, belum rezekinya kan. Bang Manik. Jadi setelah Manik mendeklarasikan dirinya jadi caleg dari Partai Perindo, DPRD DKI, itu pertanyaan yang selalu ada setiap wawancara gua Bang gitu. Mau gua ngomongin nepotisme, mau ngomongin putusan MK, politik dinasti, KPK dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhirnya pasti, Bang bakal nyalek nggak? Gitu.
bakal berpolitik praktis dan lain sebagainya. Ya sampai sekarang belum ada jawabannya karena nggak tahu gitu kan. Padahal gue tadi mau nanya itu. Iya. Kira-kira abis ini lu bakal masuk Baca Perindo. sama dia. Lu udah ditawarin masuk Perindo belum? Tapi maksudku Iya. aku sini mau menyampaikan sebenarnya bahwa kesan orang masuk politik praktis itu adalah buruk kayaknya. Ada kesan itu sebenarnya. Ya. Padahal menurutku ya coba kita lihat para yang memulai negara ini gitu loh. Orang-orang founding fathers lah. Semuanya kan dari background yang berbeda-beda. Maksudnya dari aktivismenya juga berbeda-beda. Dalam arti pada akhirnya berpolitik praktis. Karena mereka sadar politik. Sadar akan bahwa pengaruh politik itu jauh lebih besar gitu dari apa yang kita bayangkan gitu. Dari apa soal dari fraksi dan lebih daripada itu gitu loh. Tapi maksudnya akan ada kesan buruk soal ketua BEM UI yang masuk politik praktis itu yang pada akhirnya kayak ada kesan, ya kan lu kemarin cari panggung doang. Lu kan mau cari elektoral efeknya sekarang nih gitu. Dari panggung yang sudah lu dapat gitu. Tapi ada kesan itu, tapi bagiku sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi gue mau lebih elaboratif soal yang forum anomali lu tadi itu. Menurut gue tuh menarik sih ya. Karena ngelihat dari yang pilpres kita yang kemarin itu, kan tadi seperti yang lu bilang kesannya, memang gue juga ngelihat kesannya anak muda dan Gen Z ini kan menjadi target market aja nih. Ya bahan jualan. Bahan jualan gitu apa segala macam. Walaupun memang bahkan ada kayak PSI yang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai partai anak muda. Santuy apalah itu. Kita boneka. Dan itu kan terlalu jadi sangat banal gitu. Maksudnya nggak berbobot. Lu anak muda kesannya kok jadi kayak gampangan gitu. Nggak ada diskusinya, nggak ada deliberasinya gitu. Kagak ada ya manifesto politiknya nggak tahu kita apa kan gitu. Kan Jokowisme. Aduh. Tersedak aku banget. Orang mah manifesto politik. Aduh, itu kan manifesto politik, brother. Aduh. Ajarin lagi Tim. nanti. Ikutan Wali nanti. Ajak gitu. Padahal kita udah dijelasin tuh kemarin sama Mas Bang siapa? Bro siapa? Bro Bimo. Aryo Bimo. Aryo Bimo, senior lu juga di FHUI dia, beliau. Wasekjen ya apa sih? Wasekjen, DPP. Lolos gak? PSI. Ya enggak lah, orang PT. Basinya enggak nyampe. Jadi keliling-keliling Makassar, keliling-keliling banyak tempat dan lain sebagainya itu kita udah rancang dari lama, Bang. Udah lama. Jadi kita mau keliling ke tempat-tempat baru itu udah 3 bulan sebelum udah kita rancang macam-macam gitu. Nah, kalau aku sendiri di BEM UI itu sampai sekarang masih banyak sekali alumni-alumni non partisan yang sering sekali support, sering kali bantu dan lain sebagainya gitu. Dengan tujuan agar kita tidak mengakses pendanaan-pendanaan yang haram gitu. Iya, benar. Jadi alumni UI itu sering sekali membantu gitu. Tanpa kepentingan, filantropis dan lain sebagainya gitu. Begitupun teman-teman yang lain gitu di UGM, di Unpad, di Paramadina, mereka sangat tidak membuka kesempatan bagi politisi-politisi praktis ataupun aparat-aparat negara untuk memberikan bantuan sama sekali. Karena sampai hari ini kita masih punya orang tua yang support dan masih banyak alumni-alumni yang kemudian sampai hari ini masih kemudian ya udah ini yang penting tidak mengakses pendanaan tempat lain. Tapi kalau ditanya harapan gue Bang ya, harapan gue terbesar itu sebenarnya bukan di gugatan MK, di hak angket sebenarnya. Karena gugatan di MK ini satu, kalau menurut prosedur hukum dia memang cuma bisa menggugat sengketa hasil. Satu. Yang kedua, kita pun tahu selama ini trust issue kita terhadap Mahkamah Konstitusi besar gitu. Kenapa harapan terbesar sebenarnya harusnya ada di hak angket? Ya karena dengan hak angket itulah kita bisa menyelidiki banyak hal bahkan sebelum pemilu gitu kan. Karena memang itu kewenangan konstitusional DPR untuk menyelidiki semua hal. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja.